Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Perkenalkan saya Nur Farida Kartikasari dari kelas Y7A. Di sini ingin memenuhi salah satu tugas kami dari mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar biologi. Kebetulan di sini saya membawakan materi yang berjudul virus. Namun sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga untuk hari ini pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan materi yang diberikan bisa bermanfaat ya. Untuk materi virus, ini akan terbagi menjadi 2 pertemuan masing-masing 2 kali 45 menit. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang 5 topik utama. Ada pengertian virus, ciri-cirinya, strukturnya bagaimana, peranannya dalam kehidupan manusia seperti apa, kemudian pencegahan dan pengobatan terhadap infeksi virus. Untuk pertemuan yang kedua, nanti kita fokus membahas tentang siklusnya. Siklus dari virus ini bagaimana? Yang pasti terbagi menjadi 2 ya, yaitu yang pertama adalah siklus litik dan juga siklus lisogenik. Sebelum kita lanjut lebih dalam ke materinya, kita absensi terlebih dahulu. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir atau izin sakit? Baik, alhamdulillah semuanya hari ini bisa hadir ya. Semoga materi yang diberikan ini bisa dipahami dan juga bisa dimengerti oleh adik-adik semuanya. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu siklus. Maaf untuk pembahasan yang pertama, paling dasar, ini adalah pengertian virus. Untuk pengertian virus adalah atau merupakan mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel inangnya atau sel makhluk hidup lainnya. Jadi virus ini hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Jadi kalau tidak ada sel inangnya, dia tidak bisa memperbanyak diri. Ciri-ciri virus apa aja sih? Oke, kita lanjut ke topik yang kedua untuk ciri-ciri virus ya. Yang pertama, ukurannya sangat kecil atau mikroskopik. Kemudian yang kedua, ini dapat mereproduksi atau memperbanyak diri dengan menginfeksi sel makhluk hidup lain atau sel inangnya. Kemudian yang ketiga, ini tidak memiliki sel dan tidak memiliki organ yang biasa terdapat pada suatu sel. Yang keempat, hanya memiliki salah satu saja dari DNA atau RNA. Jadi kalau misalnya virus udah punya DNA, berarti dia tidak pakai RNA. Begitu juga sebaliknya. Oke, next ke topik yang ketiga, yaitu ada struktur virus. Struktur virus ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada kepala, yang kedua leher, dan yang ketiga ekor. Untuk yang kepala, ini bagiannya terdiri dari kapsid atau kepala. Nih, untuk fungsinya ini melindungi si asam nukleat. Untuk nukleatnya ini yang berwarna merah ya, dilindungi dari keadaan yang bisa merugikan virus itu sendiri. Untuk fungsi leher, ini sebagai penghubung antara kepala dan juga ekor. Untuk ekor, ini terdiri dari bagian selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Untuk struktur ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut di pertemuan yang kedua di proses siklus ya. Kemudian lanjut lagi ke topik keempat, pembahasan tentang peranannya dalam kehidupan manusia. Untuk virus ini tentunya ada 2, bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Yang menguntungkan apa saja sih? Untuk menguntungkan, ini digunakan sebagai biopestisida. Contohnya adalah bakulovirus. Kemudian yang kedua, ada virus yang dimanfaatkan untuk pembuatan peta kromosom. Kemudian yang ketiga, virus digunakan dalam pembuatan vaksin, di mana untuk sekarang ini kita ketahui pandemi, kita diwajibkan untuk vaksin. Untuk vaksin yang kalian tahu apa aja nih? Coba disebutin. Yang pertama ada Sinovac, kemudian yang kedua ada AstraZeneca, kemudian yang ketiga ada Moderna, dan yang terakhir ada Pfizer. Mungkin banyak vaksin yang lain, cuman yang lebih familiar mungkin yang kita sebutkan tadi ya. Kemudian ada yang menguntungkan, tentunya ada yang merugikan dong ya. Untuk yang merugikan, di sini dibagi menjadi 3. Yang
Yang merugikan ini yang pertama ada penyakit pada manusia, pada hewan, dan juga pada tumbuhan. Untuk pada manusia, ini seperti penyakit gondong, AIDS, dan flu. Kemudian yang pada hewan contohnya seperti rabies. Kemudian yang pada tumbuhan ini contohnya adalah mosaik. Mosaik ini seperti bercak putih pada daun. Kemudian untuk topik terakhir yang kita bahas hari ini adalah pencegahan serta pengobatan terhadap infeksi virus. Tentunya yang pertama adalah pemberian vaksin virus, yang kedua adalah interferon, itu merupakan protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respons terhadap infeksi atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Kemudian yang terakhir adalah kemoterapi antivirus. Untuk materi hari ini seperti itu dulu. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan nanti bisa dibahas atau di chat di kolom komentar ya. Nanti untuk tugasnya akan dikirimkan melalui grup chat atau melalui ketua kelas yang akan dibantu share. Sekian dulu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.